Oh iya, saya juga ini ya tadi ya, mungkin ada yang agak miss dikit gini. Yang disebut dengan mediator itu juga bisa orang tua kita sendiri gitu, ya. Boleh orang tua kita sendiri gitu. Saya sama Pak Supri juga termasuk yang ini ya ke anak-anaknya. Kalau misalnya ya anak saya masih SMA ya, masih SMA. Ini mungkin anaknya Mbak Indah nih mungkin udah yang udah siap ya. Ya gitu ya, orang tuanya sendiri gitu ya boleh dong. Justru memang pada hakikatnya memang pada dasarnya memang orang tua gitu yang punya kewajiban gitu ya untuk menikahkan anaknya, mencarikan jodoh anaknya memang pada dasarnya orang tua gitu. Cuma tadi kenapa memang tadi pakai istilah mediator itu tadi supaya nggak ada proses yang berdua sendiri gitu, maksudnya begitu gitu ya. Cuman kalau misalnya nanti prosesnya digawangin orang tua, kadang-kadang suka jadi kurang objektif gitu. Jadi misalnya memang tadi itu butuh orang lain gitu ya, guru gitu, misalnya guru ngaji gitu ya. Tadi itu maksudnya seperti itu ya. Jadi bukan menafikan proses yang dengan orang tua gitu, artinya tetap orang tua tetap punya kewajiban untuk tadi itu ya terhadap proses perjodohan anaknya. Ya, wah ini ada yang panjang nih. Dari Umi Jazakillah. Nah kan DM lagi. Waduh ini panjang nih. Baik ya, saya bacain aja ya. Umi, saya izin bertanya. Saya sekarang masih mahasiswi semester 7. Oke. Saya sebelumnya belum pernah pacaran sama sekali, Umi. Alhamdulillah. Belum pernah deket-deket sama laki-laki, Umi. Dari SMP, SMA udah pernah ada yang nyatain suka. Tapi saya nanggepinnya cuek aja. Saya kalau sama laki-laki jutek begitu. Saya kalau sama laki-laki jutek banget kali ya, maksudnya ya, jutek BGT. Jutek banget Umi. Dan saya seperti ada rasa takut juga Umi untuk dideketin sama laki-laki. Saya dari SMK udah ikut rohis Umi, alhamdulillah. Di kuliah pun alhamdulillah saya ikut LDK, alhamdulillah, lembaga dakwah kampus ya. Dan baru-baru ini saya melaksanakan PPL, praktek pengalaman lapangan, ditempatin di satu sekolah di Bandar Lampung selama 40 hari. Dan di situ ada satu guru laki-laki yang tertarik dengan saya, Umi. Beliau menyatakan tertarik secara langsung dalam ruangan di sekolah tersebut. Dan di situ saya mengajak teman perempuan. Guru ini sebelumnya DM saya dan pernah mengajak ketemuan dengan saya, namun saya selalu mencari alasan untuk tidak bertemu. Karena takut. Beliau orangnya sudah mapan, beda 8 tahun. Di awal hanya menanggapi biasa dan dikira bercanda, ternyata beliau serius. Dan bertanya nama ayah saya. Saya selalu menjawab tidak dan menolak guru tersebut dengan alasan mau fokus kuliah. Oke. Pertanyaannya gimana? Enaknya mau diapain nih orang ini gitu kali ya? Ya, pertama-tama gini ya. Dalam proses perjodohan ini, dalam proses bagaimana menurut Umi bagaimana sikap saya? Oke. Pertama-tama begini, tidak semua orang terutama ya yang memahami soal proses ta'aruf itu dulu ya. Memang sekarang lagi jadi tren gitu, tetapi nggak semua orang, termasuk juga mungkin ada orang-orang soleh di luar sana gitu yang nggak memahami proses ta'aruf. Itu dulu yang kita pahami ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang seperti ini gitu ya mungkin karena memang dia nggak tahu. Kita pahami dulu proses itu gitu. Yang kedua, kalau gitu, dari kita sendiri dulu gimana terhadap orang ini. Tadi kayaknya kalau saya baca tadi kayaknya serius gitu, orang ini mau serius. Dari kita sendiri bagaimana? Kita sendiri mau diterusin nggak gitu, misalnya gitu proses ini gitu, ya. Ya disidik dan lidik dulu gitu ya orang ini gitu ya. Yang pakai ta'aruf aja harus diselidiki dulu, diinvestigasi dulu, apalagi orang yang mungkin nggak paham ta'aruf gitu kan. Dan kemudian kalau misalnya kita memang tadi tuh mau serius, diinvestigasi, tahap yang berikutnya ya kita sampaikan aja ke orangnya kalau memang mau serius, ingin pernikahan itu modelnya via ta'aruf Pak gitu, Pak atau apa yang panggilnya ya, siapalah gitu ya si abang ini gitu ya. Saya pengennya lewat ta'aruf syar'i, lewat guru ngaji gitu ya, disampaikan gitu. Nah itu kalau misalnya tadi itu ya, kalau misalnya kita kepengen proses ini diterusin. Kalau misalnya enggak, ya udah ditegaskan aja gitu. Kita memang kayaknya belum mau ke sana dulu. Ya ditegasin aja gitu ya. Baik-baik lah ya, nggak usah pakai marah-marah gitu ya, nggak usah pakai jutek gitu ya. Belum dulu, ya tadi itu misalnya gitu ya, masih kepengen fokus gitu. Ya udah disampaikan aja apa adanya gitu. Ya. Soalnya kadang-kadang tuh gini loh. Ya memang ya kita namanya jodoh itu memang ya betul memang hak prerogatif Allah gitu untuk menentukan, tetapi kan bagaimanapun tetap ada ikhtiar manusiawi gitu ya, tetap ada ikhtiar manusiawi dalam kerangka begini, ada yang udah pernah nih, ada akhwat ya yang udah pernah waktu itu ya diproses baik, tapi karena memang waktu itu faktor keluarganya dan akhwatnya nggak mau berjuang gitu, terus akhirnya ya udah nggak diterusin, si ikhwannya terus sudah nikah lagi sama orang lain, akhwatnya sampai sekarang belum menikah gitu ya.
betul memang ya jodoh di tangan Allah gitu ya, jodoh di tangan Allah, tetapi mungkin ketika kita memang sudah berikhtiar, ketika itu bismillah misalnya menikah, apapun kekurangan ihwannya gitu misalnya ya, dan kita harus berjuang gitu memang supaya bisa bisa menikah ketika itu gitu ya. Mungkin beda ceritanya gitu. Paham ya mudah-mudahan ya. Jadi tadi itu gitu. Kadang-kadang memang dalam proses ada godaan begitu deh gitu. Kayaknya nggak seret nih sama Ikhwan ini karena faktor-faktor yang sebenarnya nggak terlalu prinsipil gitu misalnya. Terus nggak jadi. Terus akhirnya nggak datang lagi deh orang-orang yang lain gitu ya jodoh itu ke kita gitu. Ya kita patut patut bermuhasabah gitu ya. Patut muhasabah kira-kira salah saya di mana ya gitu. Ya. Ya minta ampun sama Allah gitu ya. Jangan-jangan memang fitnahnya ya karena itu ya, karena menolak orang soleh gitu misalnya. Ya. Kan ada ya hadisnya begitu ya. Ya kalau ada orang soleh datang gitu ya, mau berniat baik mengkhidbah kita, terus ditolak, akan datang fitnahnya kan. Oh, oh mohon maaf nih, ada terusannya nih. Beliau mengatakan dia siap menunggu saya selesai kuliah. Nah, namun saya beralasan mau fokus kuliah. Nah loh, tadi gitu ya, alasannya fokus kuliah. Terus dia bilang siap nunggu selesai kuliah. Ya udah terus gimana tuh jadi? Sama Fulana tegasin aja gitu. Kalau misalnya memang belum berminat untuk nerusin proses pernikahan itu, ditegasin aja. Alasannya harus cari alasan yang jelek gitu ya. Tadi karena alasannya mau fokus kuliah. Nah, terus dia bilang dia siap nunggu sampai dengan selesai kuliah. Jadi cari alasan yang lebih tepat gitu ya. Tapi tadi itu kalau menurut saya tetap harus dibukakan peluang ya. Kalau udah mulai ada begini-begini nih, Ikhwan dan akhwat sekalian, dan kita rasakan misalnya memang udah serius nih, orangnya serius ya. Udah deh banyak-banyak aja udah istiqorohnya gitu. Udah mulai banyak-banyak istiqoroh gitu. Ya. Kita nggak tahu gitu kan, kita nggak tahu ke depannya bagaimana, tapi memang dalam proses itu kita mohon petunjuk dari Allah nih. Ini untuk yang orang ini kira-kira gimana nih gitu. Mohon petunjuk dari Allah. Kalau alam siapa tahu memang beliau jodohnya gitu. Kan kita nggak tahu gitu ya. Minta petunjuk sama Allah, minta dikasih petunjuk. Kira-kira bagaimana nih ada orang yang udah mulai deket-deket gitu ya. Udah mau serius gitu misalnya ya, saya minta petunjuk ya Allah gitu, mohon dimudahkan gitu segala sesuatunya. Kalau misalnya memang enggak, kasih petunjuk gitu. Tolak baik-baik gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kayaknya udah dari diri kita juga kayaknya udah ada gimana nih ya, agak galau-galau dikit gitu ya. Ya minta petunjuk sama Allah supaya ditetapkan hati kita gitu. Ya. Walau alam bisawab gitu, dijajaki dulu aja gitu. Ya kalau saran saya dijajaki dulu aja gitu ya, dicari tahu dan lain-lain. Ya udah nggak apa-apa, nanti dilihat ke depannya seperti apa gitu. Ditunjukin ke orangnya nih kalau misalnya memang mau ini apa prosesnya mau diterusin, saya kepengennya prosesnya begini nih gitu ya. Proses saya tuh seperti ini gitu ya. Kira-kira gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga diberi ketetapan hati ya, yang terbaik ya. Amin. Amin ya Apapun Allah. pilihannya. Apapun pilihannya. Ada satu lagi nih, mohon maaf ya, Mah Kori ya. Ini nge-DM juga nih. Oh iya Mi. Waalaikumsalam. Afwan, Umi izin tanya. Kalau Ikhwan yang langsung melamar ke rumah tanpa proses ta'aruf dan kita itu tidak pernah ngobrol atau kenal itu menurut Umi bagaimana? Mantap. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Ada ya, ada. Keren. Kalau menurut saya keren ya. Tapi Ikhwan yang seperti itu juga harus siap menerima penolakan gitu. Ya, Ikhwan nekat model kayak gitu harus siap menerima penolakan gitu ya. Kalau menurut saya keren ya. Ikhwan kayak gini keren dalam arti dia pede gitu ya, pede dan ya mungkin mau pertama ada yang mau serius, kedua nekat sih gitu bisa jadi gitu ya. Jadi harus dilihat juga gitu faktornya gitu. Nah kalau ada yang kayak gitu terus kita gimana? Ya udah kitanya gimana gitu. Kitanya sendiri gimana? Kitanya siap nggak gitu? Kitanya siap nggak dengan Ikhwan itu? Kalau misalnya enggak ya udah ditolak baik-baik gitu ya, ditolak baik-baik. Macam-macam sih cerita yang begini ya. Ada juga yang modelnya tuh yang waktu itu sebenarnya niatnya cuma mau ta'aruf gitu bahkan gitu ya. Tapi ternyata pas lagi udah ketemu sama keluarganya, ternyata malah keluarga yang nawarin, gimana kalau langsung nikah aja malam itu juga gitu. Padahal datangnya mau ta'aruf gitu. Ya terus nikah deh gitu. Ya ada lebih dari satu kasus yang saya temui seperti ini dan alhamdulillah gitu ya, terus menikah gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu gimana? Ya udah tergantung ahwatnya gitu kan, sekali lagi tergantung ahwatnya. Kalau ahwatnya nerima, ya terusin gitu prosesnya gitu. Ya kalau enggak, ya ditolak baik-baik gitu aja. Allahu a'lam bishawab. Apa nih ya, saya sambil ngecas nih.
Ya, kedengeran nggak oh, kayak Mi. gini suara saya? Saya Kedengeran, cabut kedengeran. soalnya. Speakernya dicabut. Kedengeran ya? Kedengeran jelas. Oke, Ya, jazakallah khair Umi Afwan ya. atas atas ilmu-ilmunya ya. Masya Allah, semoga para jombloan di sini, jombloati bisa Ada satu lagi tuh yang nanya tercerahkan ya. tuh. Masih boleh nggak? Oh,